teman-teman, di sini kita berdua itu ingin sedikit diskusi atau sedikit sharing lah yang mana sharing ini berkaitan dengan digitalisasi yang ada di perbankan syariah. Kita kan sebagai orang perbankan syariah, jurusan kita kan perbankan syariah. Nah, siapa tahu kita nanti setelah lulus kita bisa bekerja di perbankan syariah. Lah, sebelum kayak gitu kita itu harus tahu gitu loh teorinya dalam perbankan syariah itu kayak gimana, perbankan syariah seutuhnya itu di dalamnya itu kayak gimana. Apalagi yang paling penting itu kayak gimana sih peran teknologi dalam perbankan syariah itu yang sebenarnya itu kayak gimana, apakah ada dampak positif atau apakah ada dampak negatif. Nah, itu yang sebenarnya itu kayak gimana sih terkait teknologi ya di zaman sekarang itu, di zaman 5.0 itu sebenarnya sangat penting gitu, apalagi di dalam perbankan syariah. Jadi perbankan syariah itu dalam digital dengan digitalnya bisa memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, bisa dengan pakai m-banking itu, pakai e-wallet gitu kan. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya itu kan misalkan ya kamu menyimpan datanya dalam perbankan syariah itu kan, terus bank itu masih menyimpan data kamu, nanti data kamu juga bisa bocor gitu atau dibobol sama bank yang menyewa hacker yang nantinya itu akan disalahgunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya digitalisasi teknologi dalam perbankan syariah itu sangat penting, karena di dalamnya itu ada sisi negatif, ada sisi positif. Yang mana tadi sudah dijelaskan dalam gadget atau digitalisasi itu kayak sangat mudah gitu loh, sangat mempermudah semua urusan manusia yang maunya itu apa gitu. Intinya yang berhubungan dengan gadget, dengan teknologi itu sangat mudah sekarang. Tinggal manusianya aja mau update atau enggak gitu. Terus emang ada, kita kan tadi berbicara mengenai digitalisasi teknologi dalam perbankan syariah lah. Terus sekarang mengenai banknya, emang ada bank yang menyatakan itu kalau banknya itu sudah digitalisasi gitu loh. Itu emang ada. Ada, kalau di perbankan syariah sendiri itu Bank Aladin, dia sudah pertama kali menyatakan kalau bank dia itu sudah digital gitu. Terus kalau yang di konvensional itu ada Bank Jago, mereka juga sama-sama mengatakan kalau bank itu sudah digital. Ada bank lain juga yang belum, karena dia tuh membeli lalu dikonversin yang nantinya tuh akan menjadi digital gitu. Jadi ada prosesnya. Jadi dalam perbankan syariah itu ada yang banknya itu sudah menyatakan Bank Aladin, tapi ada juga bank yang lain itu kayak membeli bank yang lain supaya banknya itu bisa jadi bank digitalisasi gitu loh, kayak gitu. Terkait kan perbankan syariah itu kan bisa dibilang kalau orang lain melihat itu kan wih, bank syariah berarti syariah banget, ini islami banget gitu. Bagaimana cara perbankan syariah meyakinkan masyarakat gitu kalau dia tuh benar-benar syariah gitu. Nah, dari sepengetahuan kami berdua ya, entah itu salah apa enggak. Kalau semisal salah minta maaf, kalau semisal benar ya alhamdulillah gitu. Jadi dari sepengetahuan kami berdua, kalau bank syariah itu memang belum murni dikatakan dengan syariah. Karena ya kemarin itu kami berdua tanya sama kating-kating yang sudah observasi di lapangan gitu. Emang udah ada bank syariah itu yang memang menyatakan syariah gitu. Nah, kata mereka itu kayak memang syariah tapi belum dikatakan syariah. Kayak semisal kayak gini, dalam produknya, dalam akadnya, terus sistemnya, kayak semisal dalam akad itu kan berbeda. Terus semisal kayak terjun di lapangannya, prakteknya itu berbeda. Kalau memang dalam syariah itu kayak bener-bener nggak ada yang namanya syariah. Mereka itu bener-bener kayak kayak menyatakan itu memang syariah kayak gitu loh. Jadi kita kan sebagai orang syariah, jadi tuh harus kayak meyakini, meskipun kayak ada orang yang memang banyak yang mengatakan itu
belum syariah banget gitu loh. Kayak produknya, sistemnya itu sebenarnya itu sama, cuman kayak dalam terjunnya di lapangan itu prakteknya itu berbeda gitu loh. Kayak semisal kalau bank konvensional kan sistem bagi hasilnya itu, sistem penghasilannya itu dari apa, dari bunga. Kalau kita itu sistem bagi sistem enggak, bukan sistem bagi hasil, kayak kita memperoleh kayak gitu loh. Itu dari sistem kayak bagi hasil. Semisal kalau dalam perbankan syariah itu kayak si nasabah sama si apa, itulah intinya kayak nasabah sama pemilik modalnya gitu loh dalam bank gitu. Ya intinya kita sebagai orang perbankan itu harus meyakini lah kalau memang itu bank syariah itu memang syariah gitu loh. Intinya kayak gitulah, sepengetahuan kami berdua gitu aja. Sudah. Sekian dari kami. Apabila ada kurang atau salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, soalnya kita kan sama-sama belajar ya gitu. sama-sama belajar, jadi kayak minim pengetahuan gitulah, kayak gitu. Terima kasih.